Bab 4610, meninggalkan kota. Dini hari berikutnya. Ketika Yao Mei keluar dari kamar, dia melihat kakaknya terbaring tertidur di depan pintu. Orang ini benar-benar berada di luar pintu sepanjang malam. Kak, bangun, tadi malam. Ketika saudara laki-laki Yao Mei melihat Yao Mei keluar, dia segera bangkit dan bertanya apa yang ingin dia katakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Yao Mei memelototinya, lalu berbalik dan pergi. Dev juga meregangkan tubuh dan keluar ruangan. Kakak ipar, kamu benar-benar galak. Aku mendengarnya tadi malam. Kakakku terlihat dingin di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Jeritannya sangat panas tadi malam. Sekarang kamu tidak bisa menyangkalnya dan mengatakan kamu bukan kakak iparku. Saudara Yao Mei melihat Dev dan berkata sambil tersenyum. Bisa menjalin hubungan dengan Dev, sekarang saya merasa nyaman. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Tutup saja mulutmu. Ayo pergi dan jangan pernah datang ke Beast City lagi. Yao Mei sangat malu setelah mendengarkan kata-kata kakaknya, lalu dia berteriak. Pergi, kemana harus pergi? Kamu sekarang milik Dev, kamu hanya bisa mengikutinya. Kata saudara Yao Mei. Apakah kamu ingin pergi atau tidak, kamu bisa mengikutinya sendiri. Setelah Yao Mei selesai berbicara, dia keluar dari penginapan dengan marah. Kakak Yao Mei sedikit terdiam, dia tidak mengerti kenapa adiknya masih bersikap seperti itu padahal semuanya sudah matang. Apakah kamu tidak akan mengejarku? Kata Dev kepada saudara laki-laki Yao Mei. Ini. Saudara Yao Mei memandang Dev dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, dia baru saja memeluk pangkuan Dev, dan dia akan sedikit tidak mau menyerah seperti ini. Tapi dia tidak bisa melihat adiknya lari keluar kota dan melupakannya. Tiba-tiba, kakak Yao Mei menjadi malu. Tunggu apa lagi? Kamu belum mengejarku. Ketika Dev melihat saudara laki-laki Yao Mei seperti itu, dia terdiam beberapa saat. Setelah mengatakan itu, Dev pergi mengejar Yao Mei. Melihat ini, saudara laki-laki Yao Mei pun mengejarnya. Dia berencana untuk menetap dengan Dev sekarang. Ketiga orang itu langsung menuju gerbang kota, berencana meninggalkan kota. Yao Mei meninggalkan kota untuk pulang, sementara Dev meninggalkan kota untuk mencari saudara perempuan Xiong Kuo dan bertanya tentang urat batu Roperi. Tapi saat Dev dan yang lainnya bersiap untuk meninggalkan kota, sepasang mata menatap mereka. Tuan Qiu, pria bernama Dev itu mungkin meninggalkan kota dan mencoba melarikan diri. Di sebuah bangunan kecil yang unik, seorang bawahan mengikuti Qiu Yu untuk melapor. Orang ini benar-benar ingin melarikan diri dari kota. Saya tidak menyangka dia benar-benar melarikan diri dari penjara secara diam-diam. Segera pergi dan beritahu Kapten Zhou, si idiot itu, bahwa seseorang di selnya telah melarikan diri, dan dia bahkan belum menyadarinya. Kata Qiu Yu dengan ekspresi muram. Tadi malam, ketika dia bertemu Dev yang memegang token Jenderal Xing, Qiu Yu mengira Dev dibebaskan oleh Jenderal Xing. Namun, setelah bertanya, dia menemukan bahwa tidak ada yang melepaskan Dev, yang berarti Dev kabur secara diam-diam. Tidak peduli metode apa yang digunakan Dev untuk melarikan diri, tindakan melarikan diri dari penjara seperti itu adalah kejahatan berat. Qiu Yu mengira Dev akan meninggalkan kota secara diam-diam, jadi dia mengirim seseorang untuk menjaga gerbang kota. Benar saja, dia melihat Dev meninggalkan kota, jadi dia segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou di penjara. Bagaimanapun, seseorang melarikan diri dari penjara yang dia jaga, dan Kapten Zhou juga harus memikul tanggung jawab. Alasan mengapa Qiu Yu terus menatap Dev adalah karena Dev memukulinya dalam beberapa hari terakhir, itu telah menyebar ke seluruh kota binatang dan semua orang mengetahuinya. Awalnya, sebagai tuan muda dari keluarga Qiu, dia memiliki ketenaran yang tidak terbatas dan dikagumi oleh semua orang kemanapun dia pergi, tapi sekarang dia telah menjadi bahan pembicaraan dan lelucon semua orang. Terutama dipukuli oleh seorang biksu muda di alam kesengsaraan, sungguh memalukan. Tidak apa-apa jika Dev berada di penjara dan akhirnya disiksa sampai mati. Namun, dalam 2 hari, Dev keluar dari penjara. Bab 4611, apa yang kamu inginkan? Dan dia juga memegang token Jenderal Xing di tangannya. Ini sangat memalukan dan terhina bagi Qiu Yu. Setelah Qiu Yu memerintahkan seseorang untuk memberitahu Kapten Zhou, dia secara pribadi memimpin orang-orang langsung ke gerbang kota. Tuan, tidak baik bagi Anda memulai perang seperti ini. Lagi pula, Dev memiliki token Jenderal Xing di tangannya, dan dia adalah tamu Jenderal Xing. Jika kamu ingin menghadapinya, menurutku lebih baik memberitahu tuannya. Saat ini, seseorang mengingatkan Qiu Yu. Selama Dev berani meninggalkan kota, kami akan mencegatnya di luar kota dan membuang mayatnya di hutan belantara. Apa yang bisa dilakukan Jenderal Xing padaku? Jika dia berani berurusan denganku, ayahku tidak akan melepaskannya, jangan khawatir. Setelah Qiu Yu selesai berbicara, dia membawa orang-orang pergi. Tubuh Qiu Yu terus-menerus memancarkan kemarahan yang hebat. Meskipun biksu lain tidak berani meledak secara acak di kota binatang itu, Qiu Yu berani. Apa identitasnya? Dia adalah tuan muda dari keluarga Qiu, dan ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas yang hebat. Ketika tidak ada penguasa kota, ayahnya adalah pemimpin terbesar di seluruh kota Beast. Bahkan jika Qiu Yu meledak, siapa yang berani peduli?
Dev di sisi lain sedang mengejar Yao Mei keluar kota. Tidak ada penjaga di gerbang kota yang menghentikan Anda. Mereka akan memeriksa Anda saat Anda memasuki kota, dan tidak ada yang akan bertanggung jawab saat Anda meninggalkan kota. Kakak Yao Mei juga mengejarnya, dan terus mengomel, kamu gadis, kamu tidak patuh sama sekali. Seperti kata pepatah, jika kamu menikah dengan ayam, kamu akan mengikuti ayam, jika kamu menikah dengan anjing, kamu akan mengikuti anjing. Kamu tertidur dengan Dev, dan kamu miliknya. Kamu adalah manusia, mengapa kamu begitu keras kepala? Senang rasanya mengikutiku dengan patuh, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terlebih lagi, aku bisa keluar dari penjara, terima kasih kepada Dev. Jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu akan melayaniku dengan baik dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki gemuk untuk menjadi suami dan anak baptismu, dan kamu masih ingin melarikan diri, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Kakak Yao Mei baru saja mengomelinya dan membuat Yao Mei berlari lebih cepat. Dev menatap kakak Yao Mei tanpa daya dan berkata, tutup mulutmu. Aku belum menyentuh adikmu sama sekali. Berhenti bicara yang tidak masuk akal. Kakak ipar, jangan berbohong padaku. Aku mendengarnya tadi malam, dan adikku berteriak begitu gembira. Bagaimana bisa itu salah? Kakak ipar, jangan khawatir, aku pasti akan menjelaskan gadis keras kepala ini padamu. Kakak Yao Mei mengira Dev berbohong padanya. Setelah mengatakan itu, dia mempercepat dan mengejar Yao Mei. Dev memperhatikan kedua saudara laki-laki dan perempuan itu berjalan pergi dan tidak berniat mengejar mereka, jadi dia menuju ke selatan kota. Xiong Kuo berkata bahwa ada pohon besar 100 mil di selatan kota, dan saudara perempuannya Xiong Ying ada di sana. Dev harus menemukan Xiong Ying terlebih dahulu sebelum dia dapat menentukan apakah urat batu roh peri itu nyata. Tapi begitu Dev berbalik, dia segera menyadari bahwa beberapa napas datang ke arahnya. Dev sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa orang yang mengikutinya pastilah Qiu Yu itu. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti orang di Beast City ini untuk menaruh dendam. Terlepas dari apakah itu Qiu Yu atau bukan, Dev memutuskan untuk menunggu pihak lain. Jika mereka diizinkan mengikutinya, masalah urat batu roh peri mungkin akan terungkap. Dia harus terlebih dahulu menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya, sehingga Dev dapat menemukan urat batu roh peri dengan ketenangan pikiran. Nak, kenapa kamu tidak lari? Saat ini, suara Qiu Yu terdengar, dan kemudian beberapa sosok muncul di depan Dev. Pemimpinnya adalah Qiu Yu, yang sedang menatap Dev dengan senyum sinis di wajahnya. Saat Qiu Yu sedang berbicara, beberapa biksu yang dibawanya semuanya berdiri dengan tenang dan mengepung Dev untuk mencegah Dev melarikan diri. Para biksu ini semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan terlihat jelas pada pandangan pertama bahwa mereka datang dengan niat buruk. Apa yang kamu inginkan? Dev memandang Qiu Yu dan bertanya. Menurutmu apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin balas dendam. Apa menurutmu jika kamu memukulku? Itu saja. Dan kamu melarikan diri dari penjara secara pribadi. Ini adalah kejahatan besar. Tidak akan lama lagi Kapten Zhou akan membawa orang untuk membawamu kembali ke penjara. Maka hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Kata Qiu Yu sambil mencibir. Bab 4612, apakah Anda seorang penggarap setan? Saya memiliki token Jenderal Sing di tangan saya. Saya sudah menjadi tamu Jenderal Sing. Jika Anda masih berani menyentuh saya, apakah Anda tidak takut Jenderal Sing akan menyalahkan Anda? Dev bertanya dengan dingin. Hahaha, aku takut pada burung. Orang bernama Sing itu bodoh. Biarpun aku membunuhmu, apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika dia berani menyentuhku, ayahku akan langsung membunuhnya. Qiu Yu tertawa, sama sekali tidak takut pada Jenderal Sing. Davejian tidak dapat mengancam Qiu Yu dengan Jenderal Sing. Tampaknya kekuatan dan status Jenderal Sing di antara tiga jenderal binatang bukanlah yang tertinggi. Apa menurutmu hanya sedikit dari kalian yang bisa membalas dendam padaku? Dev melirik orang-orang yang dibawakan Qiu Yu dan tersenyum menghina. Dev tidak memperhatikan beberapa biksu tingkat ketiga di alam Mahayana. Berhentilah bicara omong kosong. Jika aku tidak ceroboh, aku tidak akan dipukuli olehmu. Hari ini aku akan membuatmu patuh dan menjebloskanmu ke penjara. Kata Qiu Yu dengan ekspresi marah. Begitu Qiu Yu selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Ada kilatan cahaya di tangannya, dan pedang yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Tanda pada pedang itu bersinar, mengandung kekuatan yang kuat. Sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas menuju Dev dalam sekejap. Pedang di tangannya mengeluarkan bunga pedang dan menusuk ke arah organ vital Dev. Dev tidak tergesa-gesa. Dengan sedikit kesalahan dalam langkahnya dan kilatan aneh di tubuhnya, dia dengan mudah menghindari serangan Qiu Yu. Qiu Yu melewatkan pukulan itu dan menjadi sangat marah. Dia mengayunkan pedang di tangannya lagi, dan aliran energi pedang keluar dari pedang, seperti bilah tajam, menyapu ke arah Dev. Dev mencibir, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan kata-kata. Sebuah perisai transparan muncul di depannya. Energi pedang mengenai perisai itu dan langsung berubah menjadi sinar cahaya kecil dan menghilang. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani datang kepadaku untuk membalas dendam. Ejek Dev. Ketika beberapa biksu di belakang Qiu Yu melihat ini, mereka saling memandang dan menunjukkan keahlian unik mereka. Salah satu biksu melambaikan tangannya, dan awan gelap tiba-tiba memenuhi langit.
Guntur dan kilat turun dari awan gelap dan meledak ke arah Dev. Biksu lain memuntahkan seteguk api, dan nyala api itu langsung berubah menjadi ular api besar, yang bergegas menuju Dev dengan mulut terbuka berdarah. Ada juga kapak besar di tangan seorang biksu. Cahaya pada kapak itu bersinar terang. Dia mengayunkannya dengan keras, dan cahaya kapak besar menebas ke arah Dev. Dev Ping tetap tenang dan tenang meskipun semua orang menyerang. Dia membentuk segel dengan tangannya lagi dan berteriak, hancurkan. Perisai di depannya memancar terang, dan petir, ular api, dan sinar kapak menghantam perisai itu, dan terdengar suara gemuruh, tapi tidak ada cara melanggar melalui perisai Dev. Hanya itu yang kamu punya, kata Dev dengan nada menghina. Melihat ini, Qiuyu merasa semakin marah, dia mengangkat pedang di tangannya lagi dan berteriak, hujan pedang jiwa es. Dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah langit, dan awan gelap di langit tiba-tiba berubah menjadi tak terhitung jumlahnya pedang es. Itu mengalir ke arah Dev. Masing-masing pedang es ini mengandung kekuatan yang kuat, dan pedang es yang padat menghantam Dev seperti tetesan air hujan. Dev melihat pedang es yang jatuh dari langit dengan sedikit rasa jijik di matanya. Api yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan api itu langsung berubah menjadi naga api besar, berputar di sekitar Dev. Pedang es itu jatuh ke Yanlong dan langsung meleleh menjadi air. Kamu menggunakan api tertinggi klan iblis. Kamu bukan klan binatang, tapi pembudidaya iblis. Melihat api yang meletus di sekitar tubuh Dev, Qiuyu langsung terkejut. Anda harus tahu bahwa hanya suku binatang yang bisa memasuki kota binatang, dan ada penjaga yang memeriksa di pintu. Tanpa diduga, Dev, seorang pembudidaya iblis, bisa lolos dari pemeriksaan dan menyelinap ke kota binatang. Bab 4613, beberapa sampah kecil. Jika Dev tidak menggunakan api pamungkas ini, Qiuyu tidak akan menyadari identitas Dev sebagai kultivator iblis. Sepertinya Dev bersembunyi terlalu dalam. Qiuyu sama sekali tidak tahu bahwa Dev memiliki kekuatan 3 ras, apakah itu ras binatang, ras iblis, atau ras manusia, ada nafas di tubuh Dev. Sekarang Qiuyu salah mengira Dev sebagai seorang kultivator iblis, dan itu terlalu berat sebelah. Kamu lelah berkelahi, giliranku, kata Dev dingin. Sosoknya melintas dan menghilang seketika. Qiuyu dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat mencari jejak Dev. Tiba-tiba, Dev muncul di belakang seorang biksu. Cahaya melintas di tangannya, dan pedang pembunuh naga muncul dan menusuk biksu itu dari belakang. Merasakan bahaya di belakangnya, biksu itu dengan cepat berbalik dan menyerang Dev dengan kapak di tangannya. Dev, bagaimanapun, tidak mengelak atau menghindar, dan langsung menghadap kapak dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Saya melihat kilatan bunga api, dan kapak di tangan biksu itu terpotong oleh pedang pembunuh naga milik Dev. Biksu itu terkejut, dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang pembunuh naga milik Dev telah menembus dadanya. Mata biksu itu melebar, dia menatap Dev dengan tidak percaya, dan kemudian perlahan jatuh. Kamu benar-benar membunuhnya, teriak Qiuyu dengan marah. Kamu ingin membunuhku, kenapa kamu tidak mengizinkanku melawan? Dev mencibir. Anak baik, hari ini aku akan. Wajah Qiuyu penuh amarah, dan dia berteriak pada Dev, seolah dia ingin mengikuti Dev sampai mati. Namun sebelum dia selesai berbicara, sosok Dev tiba-tiba menghilang lagi, dan kemudian cahaya putih melintas di mata semua orang. Qiuyu dan yang lainnya hanya merasakan kekuatan dahsyat datang dari mereka, dan kemudian beberapa biksu yang dibawa oleh Qiuyu ditendang dengan keras di dada. Beberapa orang terbang kembali satu demi satu seolah-olah mereka terkena meteorit. Saat beberapa biksu terjatuh, beberapa lubang besar muncul di tanah. Qiuyu terlihat sedikit bodoh saat melihat adegan ini. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Dev begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa Dev hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dan orang-orang yang dibawanya semuanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Terlebih lagi, ada banyak orang di sisiku, dengan level tinggi dan kekuatan yang kuat. Hasil akhirnya hanya sepihak. Ini tidak ilmiah. Sekarang giliranmu. Dev memandang Qiuyu sambil mencibir. Qiuyu memandang Dev dan tubuhnya mulai sedikit gemetar. Dia tidak menyangka kekuatan Dev melampaui mereka. Sepertinya dia meremehkan Dev, dan Dev belum menjadi orc. Dia tidak tahu seberapa banyak Dev bersembunyi. Qiuyu terus mundur, dia ingin lari. Bang! Tapi saat dia hendak berbalik, dia melihat Dev mendekat dengan cepat, diikuti dengan tendangan. Qiuyu diusir oleh Dev sebelum dia sempat menghindar. Qiuyu juga jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang yang dalam di tanah. Dasar sampah kecil terlalu lemah. Dev naik ke udara, menatap orang-orang yang jatuh ke tanah, dan berkata sambil mencibir. Qiuyu dan yang lainnya memandang Dev dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena Dev telah mengungkapkan identitasnya di depan mereka, dia tidak berniat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Orang ini sepertinya akan membunuh kita semua. Wajah Qiuyu serius, dan setelah selesai berbicara, dia melompat. Beberapa biksu lain juga mengetahui bahwa jika mereka tidak berjuang keras, mereka hanya akan dibunuh.
Qiuyu dan beberapa biksu juga terbang ke udara, mengikuti Dev dan saling memandang dari udara. Kemudian semua orang ini tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, lalu memuntahkan mutiara satu demi satu dari mulut mereka. Bola berwarna-warni dan tersedia dalam berbagai warna. Bab 4614, salah membaca. Dev dapat melihat sekilas bahwa bola-bola ini adalah ramuan binatang buas di tubuh para biksu ini. Semua biksu ini adalah binatang buas. Meskipun mereka bisa berwujud manusia, mereka tetaplah binatang buas dan masih menyimpan ramuan binatang buas di dalam tubuh mereka. Ramuan binatang buas dari klan binatang ini mirip dengan kristal naga dari klan naga. Pil binatang ini digantung di udara, dan gas hitam mengalir di antara pil binatang itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Seperti yang diharapkan dari putra seorang jenderal binatang, dia juga memiliki beberapa kemampuan. Melihat pemandangan ini, mata Dev menjadi serius. Segera, dunia menjadi sedingin es, dan gas hitam memenuhi udara, membungkus beberapa pil binatang itu, dan warnanya tidak lagi terlihat jelas. Lakukan! Teriak Qiuyu. Beberapa orang mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kemudian sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan ke dalam beberapa pil binatang, dan kemudian cahaya warna-warni menerobos energi hitam. Saat mereka menerobos energi hitam, cahaya ini berubah menjadi binatang buas. Binatang-binatang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa di antaranya belum pernah dilihat Dev sebelumnya. Tampaknya binatang buas ini adalah tubuh sebenarnya dari para biksu di depanku. Setelah binatang buas ini muncul, energi hitam asli berubah menjadi jaring raksasa, menutupi Dev. Pada saat ini, Dev tidak hanya harus menghadapi serangan binatang buas ini, tetapi dia juga tidak memiliki cara untuk melarikan diri atau melarikan diri. Jaring hitam raksasa di sekelilingnya membuat ruang gerak Dev menjadi sangat terbatas. Wah, kami telah menggunakan semua ramuan binatang buas. Meskipun menggunakannya sekali akan menghabiskan ratusan tahun budidaya, hari ini Anda telah mendorong saya ke jalan buntu. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Qiuyu menatap Dev dengan tajam dan berkata dengan suara dingin. Sepertinya kamu telah benar-benar menggunakan semua kemampuanmu, tetapi kamu mengorbankan ramuan binatang itu. Jika aku mengambil ramuan binatang ini, bukankah itu berarti kamu tidak memiliki ramuan binatang itu dan kamu tidak akan bisa lagi berlatih? Dev melihat tatapan galak Qiuyu dan sedikit tersenyum. Kamu punya ide bagus, dan kamu ingin mengambil ramuan binatang kami. Kamu harus membunuh binatang roh tubuh kami terlebih dahulu. Qiuyu mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa dalam keadaan seperti itu, Dev masih memiliki kemampuan untuk menghilangkan ramuan binatang buasnya. Binatang roh tubuh omong kosong. Setelah Dev selesai berbicara, kristal naga di dadanya berkedip-kedip, disertai semburan kekuatan naga ilahi. Di belakang Dev, seekor naga emas muncul samar-samar. Saat kekuatan naga ilahi menjadi semakin kuat, naga emas menjadi semakin jelas. Ini, apa ini? Ketika Qiuyu melihat penampakan naga emas, dia tercengang. Naga emas, apakah dia naga? Seseorang berkata dengan heran. Tidak mungkin, dia jelas seorang pembudidaya iblis. Bagaimana dia bisa menjadi naga? Apalagi dia juga naga emas. Ini sama sekali tidak mungkin. Ini penipuan, kita tidak boleh mempercayainya. Qiuyu tidak percaya bahwa Dev adalah seekor naga. Tahukah Anda, di antara para orc, banyak rasa takut dan pemujaan terhadap naga adalah bawaan. Sekarang melihat naga emas muncul di belakang Dev, dan kekuatan naga memenuhi udara, Qiuyu dan yang lainnya benar-benar panik. Hanya saja Qiuyu tidak mempercayainya sama sekali. Dia tidak percaya bahwa Dev adalah seekor naga. Masih klan naga emas paling mulia. Dia mengira Dev pasti menggunakan semacam penipuan. Tapi ketika Qiuyu dan yang lainnya mengendalikan makhluk roh asli untuk menyerang Dev, semua makhluk roh asli ketakutan. Mereka sama sekali tidak mematuhi perintah, mereka semua gemetar. Diiringi auman naga emas. Semua makhluk spiritual itu berbalik dan lari, dan akhirnya kembali ke pil binatang itu dan menghilang tanpa jejak. Bahkan jaringan raksasa yang terdiri dari energi hitam langsung hancur oleh auman naga ini dan berubah menjadi kemunafikan. Pada akhirnya, hanya beberapa pil binatang yang tersisa mengambang sendirian di udara. Qiuyu dan yang lainnya tercengang. Terutama Qiuyu, dia berkata bahwa Dev menggunakan metode membutakan, tapi bagaimana metode membutakan bisa menakuti makhluk roh yang sebenarnya? Bab 4615, Jual Beli. Qiuyu dalam keadaan linglung saat ini. Dia selalu berpikir bahwa Dev hanyalah seorang biksu biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah seorang kultivator iblis. Tapi sekarang dia telah menjadi naga lagi. Identitas yang terus berubah ini telah membuat Qiuyu berada dalam keadaan yang tidak nyata. Cepat, ingat obat mujarab binatang itu secepatnya. Saat ini, seseorang terbangun dari keterkejutannya dan berteriak keras. Tepat ketika orang-orang ini hendak mengingat pil binatang itu, mereka tiba-tiba menemukan kekuatan isap yang sangat besar datang, dan kemudian semua pil binatang itu terbang menuju Dev. Tidak mengherankan, semua pil binatang itu ada di tangan Dev dan dilemparkan ke dalam tas penyimpanan oleh Dev. Pil binatang kami. Ketika Qiuyu dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat marah hingga hampir muntah darah.
Jika mereka tidak memiliki ramuan binatang buas, mereka tidak memiliki cara untuk berlatih. Bahkan jika mereka menelan ramuan binatang buas orang lain, mereka tidak tahu berapa tahun dan bulan yang diperlukan untuk bergabung. Aku sudah mengingatkanmu, tapi jika kamu tidak mendengarkan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Dev menyingkirkan ramuan binatang beberapa orang, lalu tersenyum ringan dan berkata, kali ini, Qiuyu dan yang lainnya benar-benar kehilangan kesabaran dan pil binatang buas mereka anjlok, dan sekarang mereka tidak lagi sebanding dengan Dev. Melihat tatapan mengejek Dev pada mereka, Qiuyu kehilangan kesombongannya. Jika kamu mengembalikan ramuan binatang itu kepada kami, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan aku tidak akan pernah menimbulkan masalah untukmu. Saya bisa membelinya dengan koin roh emas ungu. Katakan saja berapa banyak yang Anda butuhkan. Qiuyu mulai berdiskusi dengan Dev dan ingin membeli kembali pil binatang itu. Apakah kamu ingin membeli ramuan binatang ini? Dev bertanya. Ya, selama kamu bersedia mengembalikan ramuan binatang itu kepada kami, aku bisa memberimu uang. Qiuyu mengangguk. Oke, 1 pil binatang dan 1000 koin roh emas ungu. Kata Dev. Qiuyu tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak percaya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Meskipun 1000 koin roh emas ungu adalah angka astronomi bagi biksu biasa, bagi Qiuyu, itu hanyalah gerimis. Dia tidak menyangka Dev akan meminta 1000 koin roh emas ungu, itu terlalu sedikit. Tentu saja benar, bukankah menurutmu itu mahal? Dev bertanya. Tidak, itu tidak mahal. Aku bisa memberimu uang. Qiuyu menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Dev. Ini 10.000 koin roh emas ungu, itu sudah cukup untuk membeli pil binatang ini untuk kita. Dev mengambil tas penyimpanan, melihatnya dan berkata sambil tersenyum, cukup, itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan beberapa pil binatang dan melemparkannya ke Qiuyu dan yang lainnya. Qiuyu sangat cantik saat dia memegang pil binatang itu. Dia tidak menyangka Dev, si bodoh, akan mengembalikan pil binatang itu kepada mereka dengan begitu bahagia. Belum lagi 1000 koin roh emas ungu, bahkan 10.000 koin roh emas ungu, Qiuyu masih akan membelanjakannya. Lagi pula, tanpa bispil, semuanya tidak akan berguna. Setelah menerima pil binatang itu, Qiuyu dan yang lainnya dengan cepat menelannya. Setelah meminum pil binatang itu, beberapa orang menghela nafas lega. Kuharap aku tidak akan bertemu denganmu lagi di Beast City. Qiuyu memandang Dev, mengatakan sesuatu yang sedikit mengancam, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, kata Dev. Apa yang akan kamu lakukan? Qiuyu berbalik dan bertanya. Aku memberimu pil binatang itu, tapi aku tidak melepaskanmu. Pil binatang itu kelihatannya bagus. Jika aku menyerapnya, kekuatanku akan meningkat pesat, jadi aku masih ingin mendapatkan pil binatang itu kembali. Dev tersenyum tipis dan berkata. Apa, bukankah kamu sudah menjual ramuan binatang itu kepada kami? Kamu sudah mengambil uangnya. Qiuyu mengerutkan kening dan berkata. Ya, aku menjual ramuan binatang itu kepadamu, dan aku mengambil uangnya, tapi sekarang aku masih menginginkan ramuan binatang itu, jadi aku berencana untuk merebutnya kembali. Ini bukan konflik, saya relatif jujur. Kata Dev sambil mendekati Qiuyu dan yang lainnya. Anda. Qiuyu sangat marah karena dia masih bisa seperti ini. Bab 4616, memberimu waktu yang menyenangkan. Sebelum Dev menunggu sampai Qiuyu selesai berbicara, dia sudah menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Engah. Salah satu anak buah Qiuyu dipotong menjadi 2 oleh pedang pembunuh naga, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Serangan mendadak Dev membuat Qiuyu dan biksu yang tersisa gugup. Beberapa orang berpelukan dan memandang Dev dengan ngeri. Dev, sebaliknya, menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengeluarkan pil binatang lagi dari tubuh biksu yang terbunuh. Setelah meminum pil binatang itu, Dev melihat ke arah Qiuyu dan yang lainnya. Ini membuat takut orang-orang ini. Mereka berbalik dan melarikan diri satu persatu. Mereka tahu bahwa selama mereka berlari ke kota binatang itu, mereka akan diselamatkan. Tapi begitu mereka menoleh, mereka merasakan hembusan angin kencang datang, diikuti oleh bilah pedang yang sangat tajam membelah tubuh mereka. Jenazah beberapa biksu pun ikut terpotong seketika, karena mereka berlari begitu kencang hingga tubuh bagian bawah mereka masih berlari, namun tubuh bagian atas mereka sudah terpisah dan jatuh ke tanah. Pemandangan mengerikan ini membuat Qiuyu sangat takut hingga kakinya menjadi lemah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dev mengeluarkan pil binatang buas dari para biksu lagi dan menatap Qiuyu dengan dingin. Saat ini, hanya Qiuyu yang tersisa. Ketakutan yang luar biasa membuat seluruh tubuh Qiuyu gemetar. Jika kamu tidak mengusirmu keluar kota, aku tidak akan berpikir untuk membunuhmu di kota, dan aku juga tidak akan berpikir bahwa kamu akan keluar untuk mati sendirian. Dev berkata dengan dingin pada Qiuyu. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Ayahku tidak akan memaafkanmu, begitu pula saudaraku. Kakakku adalah pendekar pedang terkenal di Beast City. Pedang di tangannya jauh lebih cepat daripada milikmu. Qiuyu ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengancam Dev agar tidak membunuhnya. Apakah kamu mengancamku?
Mata Dev menjadi dingin, dan kemudian cahaya pedang menuju ke arah Qiuyu dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah. Sebuah pedang menembus dada Qiuyu secara langsung, dan kemudian memakukannya ke tanah. Qiuyu hanya merasakan semburan rasa sakit, dan matanya menjadi lebih ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menatap mata dingin Dev. Saya tidak suka diancam. Dev memegang pedang pembunuh naga dan menatap Qiuyu yang telah ditembus. Meskipun Qiuyu telah ditembus, dia belum mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang biksu Mahayana, jadi pedang ini tidak dapat membunuhnya. Terlebih lagi, Dev tidak berniat membunuh Qiuyu sekaligus dengan jurus pedang ini. Dia berencana untuk menyiksa orang ini, Qiuyu, untuk sementara waktu. Dev menghunus pedang pembunuh naga, lalu mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Qiuyu. Sekarang Qiuyu telah menjadi orang tanpa kaki. Darah mengalir, dan Qiuyu berteriak dengan sedih. Jeritan bergema di mana-mana, tapi ada keheningan dan tidak ada jawaban. Diperkirakan beberapa biksu yang lewat merasa ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan ini. Lagi pula, jika masalahnya bukan urusan Anda, tidak ada yang mau menimbulkan masalah. Melihat tatapan menyakitkan Qiuyu, Dev tertawa. Sekarang Dev perlahan-lahan berintegrasi ke dalam dunia surga dan manusia, kekuasaan hutan. Jika Anda ingin membuat pihak lain takut kepada Anda, tidak ada cara lain selain kekejaman dan kekuatan. Meyakinkan orang dengan kebajikan hanyalah ungkapan yang dibuat oleh dunia sekuler untuk mengendalikan pikiran orang. Di dunia para dewa dan manusia ini, hal itu tidak berlaku sama sekali. Qiuyu melihat kakinya yang terputus dan merasa sangat menyesal saat ini. Dia menyesali mengapa dia memprovokasi Dev dan mengapa dia mengusirnya keluar kota. Untuk yang disebut wajah, aku takut hidupku dipertaruhkan sekarang. Meskipun Dev memotong kaki Qiuyu, dia tidak berniat melepaskannya. Dia tahu bahwa penjahat seperti itu pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan begitu dia kembali hidup-hidup, jadi dia harus memberantasnya. Melihat kamu sangat kesakitan, izinkan aku memberimu kesenangan. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga itu akan ditebas. Berhenti, terdengar teriakan marah. Segera setelah itu, lebih dari selusin sosok datang dengan cepat dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah Kapten Zhou, penjaga penjara. Tubuhnya yang tinggi membuatnya terlihat dari kejauhan. Bab 4617, pergi. Kapten Zhou, tolong, tolong. Melihat Kapten Zhou datang, Qiuyu berteriak cepat. Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka Kapten Zhou tiba tepat waktu dan dia tidak harus mati sekarang. Kapten Zhou tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat para biksu yang meninggal secara tragis dan Qiuyu yang kakinya lumpuh. Kamu sangat berani. Kamu tidak hanya melarikan diri dari penjara, tetapi kamu juga berani menyakiti orang lain, bahkan Tuan Qiu. Kapten Zhou memandang Dev dan berkata dengan mata dingin. Dev hanya memandang Kapten Zhou dengan dingin dan berkata, bukan urusanmu di sini. Pergi dan jangan membawa kematian pada dirimu sendiri. Tentu saja seseorang akan memberimu penjelasan atas pelarianku dari penjara. Diperkirakan Bai Cheng sudah masuk penjara dengan perintah amnesti sekarang. Bahkan jika ada perintah amnesti, itu bukanlah syarat bagimu untuk melarikan diri dari penjara, apalagi kamu berani menyakiti orang lain, teriak Kapten Zhou. Sepertinya kamu bertekad untuk menangkapku. Aura pembunuh Dev mulai menyebar. Jika kaptennya tidak tahu apa-apa minggu ini dan bersikeras untuk bertarung dengannya, maka Dev tidak akan keberatan membunuhnya juga. Kapten Zhou ini hanya berada di alam Mahayana tingkat keempat. Akan mudah bagi Dev untuk membunuhnya. Di luar kota binatang buas ini, Dev tidak tunduk pada batasan apapun dan dapat menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Berbeda dengan di dalam kota binatang buas, Dev hanya dapat menggunakan kekuatan klan binatang buas dengan hati-hati. Tentu saja aku akan menangkapmu. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia memegang pisau panjang dan langsung menyerang Dev. Dev menyaksikan Kapten Zhou menyerang dengan pisau panjang, tatapan dingin muncul di matanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kapten Zhou memimpin, diikuti oleh selusin penjaga di belakangnya yang juga menunjukkan senjatanya. Mereka dengan cepat menyebar dan membentuk formasi, mengelilingi Dev di tengah. Kapten Zhou meraung dengan marah, orang gila yang berani, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan pisau panjang di tangannya, dan menebas ke arah Dev dengan energi pedang yang tajam. Dev berdiri tak bergerak, seolah dia tidak menganggap serius serangan itu sama sekali. Tepat ketika energi pedang hendak mengenainya, dia dengan lembut mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan dengan mudah menjinakkan energi pedang tersebut. Hanya itu yang kamu punya. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman menghina. Wajah Kapten Zhou menjadi gelap. Dia tidak menyangka Dev akan menetralisir serangannya dengan mudah. Tepat ketika Kapten Zhou memimpin anak buahnya untuk menyerang Dev, Qiuyu diam-diam menghancurkan sepotong batu giok, yang merupakan sinyal untuk mengikuti keluarganya untuk meminta bantuan. Terlepas dari apakah sang kapten bisa mengalahkan Dev minggu ini, Qiuyu hanya berharap dia bisa bertahan sampai keluarganya datang untuk menyelamatkannya. Kali ini,
Kapten Zhou memandang Dev dengan wajah muram, lalu berteriak, bentuk. Setelah mendengar perintah tersebut, lebih dari selusin penjaga segera mengubah formasi mereka, dan sinar cahaya memancar dari mereka, terhubung satu sama lain untuk membentuk formasi yang kuat. Dalam formasi tersebut, tekanan meningkat secara tiba-tiba, seolah-olah ada gunung besar yang menekan Dev. Dev merasakan tekanan di sekelilingnya, namun tetap terlihat tenang. Pedang pembunuh naga di tangannya bergetar sedikit, dan kekuatan yang kuat terpancar. Hancurkan! Teriak Dev pelan dan mengayunkan pedang pembunuh naganya ke depan. Cahaya pedang yang terang melintas, menebas langsung ke arah formasi. Cahaya pedang bertabrakan dengan formasi dan mengeluarkan suara keras. Formasi itu bergetar hebat, dan cahayanya berkedip-kedip. Namun dalam sekejap, formasi itu dipatahkan oleh cahaya pedang. Lebih dari selusin penjaga terguncang dan terbang mundur, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mereka memandang Dev dengan ngeri, hati mereka dipenuhi ketakutan. Kapten Zhou terkejut saat melihat formasinya rusak. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Dev, tetapi tidak ada jalan keluar saat ini. Dia mengertakkan gigi, mengayunkan pisau panjang itu lagi, dan bergegas menuju Dev. Dev memandang Kapten Zhou yang sedang bergegas, dengan sedikit niat membunuh di matanya, dan dia muncul di depan Kapten Zhou dalam sekejap. Bab 4618, Selamatkan Hidupmu. Kapten Zhou merasa matanya kabur. Dev sudah berada di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang pembunuh naga di tangan Dev telah menembus dadanya. Kapten Zhou buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan, tetapi Dev terlalu cepat dan kuat, dan pedangnya tidak dapat memblokir pedang pembunuh naga sama sekali. Engah! Pedang pembunuh naga langsung menusuk dada Kapten Zhou, dan darah muncrat. Mata Kapten Zhou membelalak tak percaya di wajahnya. Dev menghunus pedang pembunuh naga dan memandang Kapten Zhou dengan dingin, ku bilang, jangan mengundang kematian untuk dirimu sendiri. Qiuyu, yang terbaring di tanah, telah menyaksikan pemandangan di depannya. Ketika dia melihat Kapten Zhou tertusuk pedang Dev, jantungnya mati. Awalnya, dia mengira dia tidak harus mati dan bisa diselamatkan, tapi sekarang dia tidak punya harapan sama sekali. Meskipun Kapten dapat mengikuti Dev beberapa kali minggu ini, dia dapat menundanya sebentar agar keluarganya dapat menyelamatkannya. Tapi sekarang, dibunuh dengan dua gerakan seperti menyembelih ayam kecil. Terutama formasi yang dibentuk oleh Kapten Zhou dengan lebih dari selusin penjaga, yang dia habiskan banyak uang untuk membelinya dan kemudian berlatih siang dan malam. Aku tidak menyangka kalau aku tidak bisa menahan pedang Dev. Aku salah, tolong jangan bunuh aku. Mulut Kapten Zhou berdarah, dan matanya penuh penyesalan dan keputusasaan. Meskipun dia telah melihat Dev bertarung dengan Bai Cheng dan tahu bahwa Dev tidak lemah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi begitu kuat. Bahkan formasi yang dengan susah payah dikembangkan oleh penjaga penjara mereka pun hancur dengan mudah. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengejar Dev. Dev melarikan diri dari penjara. Dia baru saja menerima hukuman. Dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, hukuman bukanlah apa-apa. Dev memandang Kapten Zhou yang mengakui kesalahannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dengan senyuman kejam di wajahnya. Aku tidak harus membunuhmu, tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Kata Dev. Apa yang terjadi? Kapten Zhou bertanya. Jika kamu membunuhnya, aku akan melepaskanmu. Dev menghunus pedang pembunuh naganya dan mengarahkannya ke Qiuyu yang tergeletak di tanah. Ini. Kapten Zhou tercengang dan tampak sangat ragu-ragu. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk mempertimbangkan apakah kamu mati atau dia mati. Dev berkata dengan dingin. Kapten Zhou merasakan niat membunuh dalam diri Dev dan hanya bisa berjalan menuju Qiuyu selangkah demi selangkah dengan pisaunya. Tuan Qiu, saya minta maaf. Anda tidak akan selamat. Saya harap Anda dapat membantu saya. Saya memiliki ibu dan anak yang sudah tua. Kapten Zhou memandang Qiuyu dan berkata tanpa daya. Kamu bermarga Zhou, jika kamu membunuhku, tahukah kamu apa konsekuensinya? Ayahku akan membunuh seluruh keluargamu dan menghukum 9 sukumu. Qiuyu tidak pernah menyangka Dev akan meminta Kapten Zhou untuk membunuhnya. Pembunuhan 9 suku akan terjadi di masa depan. Sebaiknya aku menyelamatkan hidupku sekarang. Saya minta maaf. Setelah Kapten Zhou selesai berbicara, dia langsung mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas Qiuyu. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara tajam, dan pisau di tangan Kapten Zhou langsung terkena sinar cahaya putih, dan pisau panjang itu langsung pecah menjadi 2 bagian. Kapten Zhou terhuyung mundur beberapa langkah. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Qiuyu datang dengan sangat cepat, dan dia sudah berada di depannya dalam sekejap mata. Saudara laki-laki. Ketika Qiuyu melihat orang itu datang, dia menangis. Orang yang datang tidak lain adalah kakak tertua Qiuyu, Qiyutu. Rambut panjang Qiyutu tergerai, dan energi spiritualnya kental seperti kabut. Dia membawa pedang panjang di belakang punggungnya, memberinya sikap seorang pendekar pedang. Dilihat dari aura di tubuh Qiyutu, dia berada di alam Mahayana tingkat kelima. Qiyutu melihat sekilas keadaan menyedihkan Qiuyu, sedikit mengernyit, dan menatap Kapten Zhou dengan dingin. Merasakan tatapan Qiyutu, Kapten Zhou terkejut dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Qiu, baru saja saya. Hah!
Sebelum Kapten Zhou selesai berbicara, dia melihat kilatan cahaya putih. Kyuto mengambil tindakan dan menebas dengan pedangnya. Kapten Zhou langsung terbelah menjadi dua dan mati. Pedang di punggung Kyuto sepertinya tidak bergerak sama sekali, karena kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bersambung.